Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh. La nukallifu nafsan, tidaklah kami membebani satu diri, illa wus'aha, melainkan semampunya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penduduk sorga. Uhum fiha khalidun, mereka di dalam sorga itu kekal. Wa naza'na, dan kami cabut, ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam dada mereka, min ghillin, dari rasa dengki, tajri min tahtihim, mengalir dari bawah mereka, al-anhar, sungai. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, alladzi hadana lihada, yang telah menunjuki kami untuk sorga ini. Wa ma kunna, dan tiadalah kami, linah tadiya, sungguh kami akan mendapat petunjuk, laula, seandainya tidak ada, an hadanallah, bahwa menunjuki akan kami Allah. Laqad ja'at rusulun, sungguh telah datang para rasul, Rabbina, Tuhan kami, bil haqqi, membawa kebenaran. Wa nudu, dan menunjukkan kepada kami, antil kumul jannah, bahwa diberikan kepada kamu surga, uristumuha, diwariskan dia, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang ada kamu telah kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, la nukallifu nafsan, tidak kami membebani satu diri, illa wus'aha, melainkan semampunya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Wa naza'na, dan kami mencabut, ma fi sudurihim, apa yang ada dalam dada mereka, min ghillin, dari rasa dengki, tajri min tahtihim, mengalir dari bawah mereka, anharu, sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillah,
Dan mereka berkata segala puji bagi Allah, alladzi hadana, yang telah menunjukkan kepada kami, lihaza, untuk ini sorga, wa ma kunna, dan tidak adalah kami, linah tadi, sungguh mendapat petunjuk, laula, seandainya tidak ada, an hadanallah, bahwa menunjuki akan kami Allah, laqad ja'at rusulu, sungguh telah datang para rasul, Rabbina, Tuhan kami, bil haqqi, membawa kebenaran, wa nudu, dan menunjukkan, antil kumul jannah, bahwa masuk kamu ke surga, uristumuha, yang diwariskan kepadamu dianya, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang sudah ada kamu kerjakan. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sesuai pula dengan falsafah kehidupan yang sering kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita menabur angin, maka kita akan menuai badai. Itu hukum alam. Tapi bila kita menanam yang manis, maka kita akan memetik buah yang manis. Itu juga merupakan hukum alam yang tidak bisa ditolak semenjak dari dulu. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua. Lama badan dikandung tanah, jasa baik dikenang jua. Dalam ayat lain juga ada yang diungkapkan. Tadi kita baca di waktu rakaat pertama itu, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kamu menganggap orang yang berjuang pada jalan Allah itu mati, tapi dia tetap hidup. Apa artinya? Kalau dia melakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang baik, orang itu tidak akan pernah dipandang mati sesungguhnya. Padahal dia sudah masuk ke dalam tanah, sudah wafat. Lalu tidak matinya di sana, persoalannya di mana? Semangatnya masih tetap hidup. Orang masih bicara di mana-mana, sebagaimana Pitaruh Siano, sebagaimana kata-kata Siano, ya seperti Hamka umpamanya. Itu ungkapan-ungkapannya masih harum sampai hari ini. Muhammad Nasir juga demikian. Termasuklah kalau kita runut ke belakang, para sahabat, ulama-ulama besar pada zaman lalu, ungkapan-ungkapannya itu masih menjadi suatu pedoman bagi orang di dalam hidup hari ini. Artinya apa? Seolah-olah yang bersangkutan masih tetap hidup, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, dari buah-buah manis yang ia kutip itu, buah-buah manis yang ia tuai ataupun yang panen itu sebagai satu pertanda bahwa yang bersangkutan dulunya menanam pohon-pohon manis itu, pohon-pohon baik itu. Ndak bisa baralih dari tangan mencancang bau mamiku. Utang dibayar, piutang diterima. Memang gampang menyebutkannya, tapi amat sulit untuk mengamalkannya. Amat sulit mengamalkannya. Nah, dalam ayat ini, walladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan ia ikuti iman itu dengan amal soleh.
Saya kan sudah berkali-kali menyampaikan dalam banyak pertemuan termasuk di sini, boleh mengatakan saya beriman, tapi bukti iman itu apa? Akan begitu. Jadi bukan hanya mengatakan saya beriman, tapi bukti imannya itu apa? Nah ternyata Bapak Ibu, buah atau bukti dari iman itu adalah amal. Orang itu akan beramal sesuai dengan kedalaman imannya. Kadang sulit lo dewa untuk membedakan mana dua yang padu talua gitu. Ada orang mengatakan dulu malah talua ya, jadi malah talua itu dari masanya, dari ayam. Jadi mana yang lebih dulu ayam daripada telur? Ya kalau dia mengungkapkan tadi ayam dulu. Sebenarnya keduanya itu berkaitan gitu. Makin tebal iman seseorang, maka akan makin banyaklah amal seseorang. Karena amalnya begitu banyak, imannya makin kuat. Itu bisa terjadi kedua-duanya. Nah Bapak Ibu, khairul qurun qarni kata Nabi. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup sezaman dengan aku. Saya kalau sudah baca ini saya terengah begitu. Satu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan hajat umat Islam yang butuh kepada kos ataupun dana. Ya sebut sajalah untuk keperluan berjuang menegakkan agama Allah. Nah setelah Nabi selesai berungkap, masing-masing nunjuk tangan. Ada yang nunjuk tangan, saya bersedekah 1/4 harta saya. Kemudian menunjuk pula yang lain, kalau saya 1/2 dari harta saya. Kemudian ada lagi yang menunjuk, kalau saya cukup 1/3 saja harta saya tinggal. Kemudian terakhir Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk pula, saya Rasul, saya sedekahkan seluruh harta saya. Nabi jadi bingung. Tuan Abu Bakar, kalau kau menyedekahkan, menginfakkan seluruh hartamu, lalu apa yang tersisa lagi? Ya Rasulullah, sisanya lebih besar daripada yang aku infakkan. Berapa? Saya masih punya Allah dan Rasul. Mana ada orang hari ini yang imannya setebal itu? Kau infakkan seluruh hartamu, yang tertinggal apa lagi? Saya masih punya Allah dan Rasul. Mari kita ukur iman kita dengan itu. Nah Bapak Ibu, makanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini adalah satu keniscayaan, iman itu diikuti oleh amal. Iman tidak diikuti oleh amal adalah kebohongan. Dan amal yang tidak didasarkan kepada keimanan itu fana, tidak ada arti. Seperti amal-amalnya orang yang tidak bertuhan, bangun jalan, bangun gedung, bangun pasar, dia menyumbang, tapi tidak didasarkan kepada iman, itu juga tidak amal namanya. Tapi kalau lillahi ta'ala mukhlishina lahuddin baru bernama amal. Jadi Bapak Ibu, ada 3 ayat yang selalu berpasang dalam Quran, dan itu tidak boleh ditanggalkan. Pertama, aqimus shalah pasangannya, wa atuz zakah. Kedua, ati'u Allah pasangannya, wa ati'ur Rasul. Kemudian yang ketiga ini dia, amanu pasangannya, wa amilus sholihan. Gitu. Sedangkan para ulama mengatakan bahwa al-imanu kan-nur, iman itu seperti lampu ini, dan amal bagaikan api yang masuk kepada lampu. Kalau begitu harus ada iman baru ada amal begitu. Jadi iman itu lampu, kemudian api yang masuk itu adalah amal. Nah, apa yang kita tangkap di situ? Makin gadang api masuk, makin terang cahaya lampu.
Itu tidak bisa ditolak itu. Lembek api masuk, maka cahaya iman juga kurang. Tak ada api masuk, tidak ada cahaya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dari satu iman, sesuatu yang kita inginkan dari iman apanya? Tentu manfaatnya. Nah sesuatu yang kita inginkan dari lampu apanya? Terangnya. Terangnya. Makin terang lampu makin bermanfaat. Tidak bercahaya lampu, tidak ada manfaat. Nah sekarang ada iman orang yang sangat terang sehingga lubang penjahit pun jeleri. Jelas kama kaki dilangkahkan tentu mapaga dan kata lando, mungkin rumah orang rumah awak, punya orang punya awak. Tapi oleh karena ada yang tidak punya cahaya imannya, sehingga terompak kawan tersorong deh. Rumah kawan tak biarnya. Bini kan lain masalahnya betul. Nah, karena de iman tak baca yo sehingga azulam gelap kemana pergi. Nah maka perlulah iman itu terang agar dunia itu terang sehingga tidak ada tanganan salah. Bagaimana caranya? Wa amilus sholihat. Amalnya harus banyak. Padahal Bapak Ibu, coba lihat ayat ini. Kalau antara iman dengan amal itu sudah maksimal, sudah belen, Allah sudah janji, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan pernah membebani seseorang kecuali semampunya. Jadi bagi orang yang punya iman dan amal yang maksimal, tidak ada itu. Kok begini, bahkan sampai mengungkap, ya Tuhan kenapa kau tak adil? Kenapa? Karena Allah berjanji hanya akan memberikan beban kepada seseorang sesuai dengan mampunya. Jadi bagi orang yang tidak punya iman dan amal, seringan apapun beban terasa berat. Nah Bapak Ibu, barusan kita lalui bulan Rajab. Berapa beban yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala? Terusir selama 2 tahun sampai makan daun kayu. Istri meninggal. Kok bini, kok nak sembarang bini lo meninggal. Paman meninggal. Hijrah ke Hafsah dilempar dengan batu. Balik lagi ke Makkah. Di Isra Mi'rajkan Nabi. Padahal sebelum di Isra Mi'rajkan itu Amul Huzni, itu adalah tahun kesedihan saya. 1, 2, 3, 4 musibah, luka yang menimpa diri Nabi. Saya sedih bukan main, berat dunia ini. Ndak mau nasi digagua rasa sakam air minum rasa duri. Tapi setelah di Isra Mi'rajkan, saya diperlihatkan oleh Allah di dalam peristiwa itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ternyata di waktu saya hanya bermain kambing kerbau besar. Ketika saya bermain kerbau sapi, gajah lebih besar. Ketika sudah biasa melihat gajah, maka kambing sangat kecil. Istri saya meninggal besar selama ini, paman saya meninggal besar selama ini. Diusir ke lembah Sakif besar selama ini. Dilempar dengan batu di Taif besar selama ini. Namun setelah saya dibawa oleh Allah, dibawa oleh malaikat atas perintah Allah, mengarungi dunia dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang besar selama ini terasa oleh saya kecil saja. Nah, jadi artinya apa? Menyelamlah ke dalam iman sedalamnya, beramal sebanyaknya, maka beban hidup di dunia akan menjadi ringan. Kau hendak terompa hilang sepasang 3 hari hendak makan. Bakok mamanong, bakok bangkak mata menangi. Itulah hendak lama nasi dimakan. Hendak lama air minum. Apa? Terompa hilang. Terompa. Sualo yapang. Terlalu tipis iman kita. Kan seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Amalnya amat berat. Makanya di sini dikatakan, kalau iman dan amal itu sudah balance, la nukallifu nafsan illa wus'aha.
dia diberikan oleh Allah beban semampunya. Ndak terasa barek beban ternyata. Aman saja. Karena ada yang substansi. Ada yang lebih pokok dari itu. Itu kecil. Kan serupa itu. Kalau orang biasa bacincin ame 10 ame, tentu nasang ame keternya. Sama aja itu. Jadi artinya apa? Beramallah yang benar. Maka beban-beban hidup akan terasa lebih ringan. Nah, kalau kita sudah tenang menghadapi kehidupan, beban-beban tidak begitu terasa, aman saja. Hujan dari Bapak Yo melawat. Kalau pesenter melawat. Yo baalau tu nak ada aman numpang je kawan. Jadi ndak ada masalah. Kan serupa itu. Membuat rumah di Balimbiang. Dipasang kaca macam mintarwi. Rancaklah berkawan di orang Sumbiang, piti ndak piti, galak tarwi. Sama aja itu. Lama benar gulai cancang. Pagi sore dimakan tarwi. Rancak pula berkawan di orang Pincang, piti ndak piti monjak tarwi. Ini monjak tarwi sih. Itu kira peribahasanya untuk memberikan pemahaman. Nah, kalau sudah demikian dunia sudah menjadi tenang, ibadah menjadi khusyuk, ulaika ashabul jannah, mereka akan menjadi penduduk surga. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang-orang ini tidak pernah bosan dalam beribadah? Tadi sudah saya ungkap, Abu Bakar malah menyedekahkan seluruh hartanya. Karena dia tahu berdasarkan iman, manfaat yang akan dia peroleh dari ibadah yang ia lakukan itu jauh lebih besar. Kekal di dalam sorga itu adalah tiada banding. Belum seberapa jika dibandingkan dengan harta yang aku sedekahkan ya Rasul. Kenikmatan yang diperoleh di sorga, keuntungan yang akan saya hadapi di sorga, maka yang saya sedekahkan itu sangat tidak ada arti jika dibandingkan dengan itu. Harta saya yang berlimpah ruah paling saya nikmati sampai hayat di kandung badan. Kalau nyawa sudah berpisah, apapun yang saya miliki, selamat tinggal wahai dunia. Tapi nanti dengan saya bersedekah seperti itu, saya akan menikmati kenikmatan yang tiada henti. Fiha khalidun. Itu bandingannya. Apa gunanya nikmat? Cuman hanya sebentar. Makanya dia sedekahkan saja. Dengan dia bandingkan seperti itu berdasarkan iman. Nah, ayat berikut. Wa naza'na fi ma fi sudurihim min ghillin. Masya Allah. Ini dia Bapak Ibu. Kami telah cabut di dalam dada mereka itu dari rasa iri. Masya Allah. Ini dia. Buat aja jamaah nan curhat kamu di tempat lain. Buya. Apa? Banyak pengajian lari danga Buya, banyak keterangan lah disimak. Tapi nanambo sampai kini Buya menceliak baju orang rancak pada baju ambo, agak mengeliti juku tua baru Buya. Sirnya darah. Tapi lain tak lahir dalam bentuk perbuatan, lain tak ada. Cuman terfikir tiba di hati. Begitu. Itu manusiawi itu nyebut. Itu manusiawi. Nyo ada dua, ada dengki, ada iri. Ada dengki, ada iri. Dengki ko adalah kakak kandung dari iri. Kedua-duanya namanya hasad. Kalau dapat iko koyo dibuang jauh dalam hidup. Iyakumul hasad. Jauhi olehmu hasad. Innal hasada yakunul hasanat. Innal hasada yakulul hasanat. Jauhilah olehmu hasad, dengki. Karena dengki itu akan memakan kebaikan. Kamanar yakulul hatab. Sebagaimana api memakan kayu api. Solatlah baraka banyak. Bersedekahlah baraka banyak. Ni haji lah tiap tahun. Puasalah di bulan Ramadan. Tapi dia ada menaruh hasad di hati.
maka seluruh amal ibadah tadi menjadi habis, tidak ada pahala. Kamanar yakulul hatab, seperti api memakan kayu api. Manga angok awak nang kasasak nang mendaki cuman kereta. Tapi ada yang begitu sih, ada. Bako ndak datang siapa ke rumahnya lagi. Turusan orang kadang jangan ditanya ojo. Anak kau menyasak tarus. Akhirnya tempat lama kau batu ditarang. Ini kan bitu deh kau. Kau kan sama sekolah aja anaknya. Kau lu wisuda, anaknya lebih sudah. Dulu anak kawan wisuda pada anak awak tu ndak sapo kawan tu. Salahnya kok dihukumnya dengan itu. Salahnya. Oto kawan bertukar dek pitinyo adonyo rajin bau sao. Baik faknyo rajin perlu bertukar otonya. Anda mau ni elek. Dululah mbok dian. Apa salah orang itu? Apakah dia salah menukar mobilnya? Ndak, cuman bako sakit dia awak. Hasad. Ndak ada alasan, cuma sakit hati. Nyoba lebih pada awak. Kan wajar diberikan hukuman itu. Habis segala amal ibadahnya. Nah Bapak Ibu, kalau tergelitik di hati mencari rumah orang rancak pada rumah awak, mencari baju orang rancak dari baju awak, kemudian itu dijadikan motivasi rajin pula bau sau, itu tidak ada masalah. Memang seperti itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, ceritakan nikmat itu kepada teman-teman dengan bijak. Dengan bijak, jangan dipilih. Dia ambo anakmu lah nang kalimo wisuda dokter. Lalu limo dokter di rumah ambo. Tu alhamdulillah Tuhan mengizinkan, Tuhan lagi penyayang. Dia padusi kalimonyo dapat lo laki dokter lo sadu alahnya. Sehingga 10 dokter di rumah ambo. Akan bercerita aja tu. Tapi nyo cerituan kasih kotiah yang anaknya barampe kelas sampai SD bulan tingginya. Abah tigo ngeleh pergede. Tentu yo bakecek tadi bu malah hatinya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis itu tentu dicaliak bantuan nikmatnya. Ba cara menceritakannya. Kan serupa itu. Ya mungkin oleh karena kelahiran cucu alhamdulillah sehat-sehat dan tidak ada masalah sehingga berdoa selamai. Dimasak nasi, dibuat gulai, dipanggil kawan sekeliling. Itu masuk tuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kau hendak saja apa cincin angkan yang kau kata bakal panjangan. Itu nak masuk terus. Kasihannya nak kata kepanjang kasih pontong. Ada nak cincin kemana ke di sorongannya. Nyobulek saja tangan. Serem aja itu. Jadi Bapak Ibu hadirin, kita kembalikan kepada dasar melihat yang lebih dari kita ada menggeliti itu manusiawi. Nya kalau ndak ada lo Pak Mul singgah seketi alanya mencari labia pedawa atau terpaksa dibawa ke rumah sakit lo tuh. Terpaksa dibawa ke rumah sakit. Tapi bagaimana itu menjadi motivasi agar kita juga bisa seperti dia. Inyo sampai awak tibo, nyo balari berjalan malah awak. Inyo berjalannya, basinsui awak tibo aja. Kan serupa itu. Nah, Bapak di dalam istilah ayat yang kita baca ini menjadi ghillin. Ghillin kolam jadi usawak kok, gali. Gali dia mencari ada amat. Gali dia mencari. Gali itu di dalam bahasa Arab menjadi gali tiak. Mencari labiah itu tagali tiknya. Dan itu biasa. Ia serupa itu ndaknya. Sehingga termotivasi pula untuk rajin dan sungguh. Ndak boleh hasad. Hasad itu sudah tamanni inqita'ur rahmah anil mar'i. Kalau hasad itu sudah sampai nanti kepada bercita-cita terputusnya nikmat dari seseorang. Lalu kemungkolamannya waktu baru sampai dalam hatinya tuntung malah tiba nih. Tuntung malah tak aja.
Salah orang tuh ya itu kalau dalam Tahzibul Akhlak kajian Tawalib tuh ingkito, agar rahmat itu terhenti, atau zawalur rahmah anil mar'i, hilangnya rahmat dari seseorang. Si anu kawanyo tohnya melantak alhamdulillah itu kan sudahnya. Nah ini sifat yang rawan menular kepada siapa saja. Akhirnya nanti terjadi kompetisi. Pi barale, ndak pi barale no. Pi kompetisi baju rancak. Pi majelis taklim, ndak pi majelis taklim no. Tapi pi balomba galang banyak. Itu jadinya. Pi majelis taklim, ndak pi majelis taklim. Pi balomba lipstik mengkilek. Kok tumbuh kami laki-laki itu perlu. Ndak pi majelis taklim no. Ndak pi jalan-jalan no. Pi berlomba jam tangan rancak, pi berlomba cincin rancak, bisa kita rawan ditular oleh itu, dan itu mengganggu. Solat takkan khusyuk, ibadah takkan khusyuk. Allahu Akbar, kiriang galang, berapa galangnya itu Gitu jadi. Nah kalau itu perempuan tidak salah memakai perhiasan, tapi ada orang yang kena oleh itu. Itu yang sedang dibicarakan di sini. Itu yang sedang dibicarakan oleh ayat. Nah, orang-orang yang sudah beriman dan beramal soleh secara maksimal, nyondak tagadu ada itu. Itu kasihnya. Ndak tagaduanya ada itu. Bu, ibu waras satu nomor awak ko kakak mencabut nomor harisan. Barabu satu, orang berapa yang banyak? Orang tiga, gue udah nampak. Jadi dasar nyampe itu bukan karena kemampuan nyampe, keinginan nyampe, kesepakatannya di rumah nyampe, enggak. Tapi do orang tiga, makanya coba kalau orang nyampe, limonya mah. Kalau orang limo, 6 nomornya. Kok begitu hidup? Itu apa yang ada dalam dirinya? Ghillin. Susah awak dalam hidup. Akhirnya apa yang terjadi bu? Akibat karena sipek bantu itu Pak Mul, terjadi mulai dari sapi abu sampai ke periwak bakaridi sadonya. Itu akibatnya lah. Ada sih orang yang begitu. Kau bakaridi. Lah jale hangu, tapi anak samo je orang marasai. Akhirnya beko pasti orang keminta utangnya hilang. Orang ketiba minta tangnya hilang. Kesudahnya hijrah. Pindah. Menghilang jadinya. Nah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita kan sedang beramal ini. Mudah-mudahan dicatat oleh malaikat. Amin. Wa naza'na fi ma fi sudurihim min ghillin. Allah mencabut rasa seperti itu dari diri kita. Sehingga dunia tidak mengganggu kita. Ya sudah. Bayang-bayang awak tentu sepanjang badan. Apa yang kita yang mampu? Sebab ibu 10.000 masih ada awak makan kenyang gini. Bu mana? Aduh tuh di Batam ada makan 10.000 mah. 5 balai bisa sekali duduk nak bawin. 25 sekali duduk langsungnya. Nak pamul. Kalau pergi mandi ke Solo 50 sekali duduk lalu jo 200 lalu jo 300 sekali duduk pandai jo. Di mana posisi awak? Ukurlah panjang badan. Ukurlah balik badan. Kau awak ukuran 10.000 sekali duduknya. Babai lo 60.000. Makan sekali itu 3 hari mengango. Itu awak yang salah. Sebab jo rendang jadi jo ayam jadi jo. Tapi jo ikan kari yang tak masalah. Jo kantang saya tempe sudah banyak kenyang jo baru. Sesuai jo kemampuan awak nado. Nah, baralah kesanangnya awak kenyamannya itu kalau wa naza'na ma fi sudri min ghillin. Kalau rasa ghillin itu dicabut oleh Allah. Insyaallah kalau orang tu orang beriman dan beramal, rasa itu dicabut oleh Allah sehingga dia menghadapi di dunia ini tenang saja. Enggak masalah adanya. Kau sampai membuat putusan dan nak jadi paironya badan kurang lama. Bukan badan kurang lama, baju orang lancak, satunya bajunya ada lancak. Pergi ajalah dengan baju yang ada. Penilaiannya bukan di baju kan begitu. Nah, dicabut oleh Allah.
Tajri min tahtihimul anhar, akhirnya Allah mengalir di bawahnya sungai. Itu di bawah apa tadi? Di bawah sorga itu mengalir sungai, dan mengalir di bawahnya sungai juga bisa diartikan, sebab kata-kata sungai itu menunjukkan kesejukan, kenyamanan dan ketentraman, kan begitu. Mandi-mandi di sungai, jalan-jalan ke sungai, jalan-jalan ke tepi pantai, itu menggambarkan ketenangan dan kenyamanan. Tapi kalau api, di pinggir unggun, itu menggambarkan kesulitan. Jadi kalau sungai menggambarkan kenyamanan, hijau, makanya surga itu sungai, hijau, kan seperti itu. Nanti sesampai di akhirat, apa katanya Bapak Ibu orang ini? Waqalu, semuanya berkata, mudah-mudahan kita masuk ke dalam. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini sering dibaca kan? Sering dibaca. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami lihada, untuk surga ini. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami untuk surga ini. Kalaulah tidak Allah memberikan jalan kepada kami, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, tentu kami tidak akan masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan pernah mendapat petunjuk laula, kalau tidak karena an hadanallah, kalau tidak karena Allah berikan petunjuk kepada kami. Laqad ja'at rusul rabbina, sungguh telah datang rasul Tuhan kami, bil haq, dengan membawa kebenaran, wa nudu, dan mengarahkan kami, antil kumul jannah, kamu masuk surga, uristumuha, yang diwariskan dia untuknya, yang diwariskan kepadamu dia, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Jadi kita membaca alhamdulillah nanti ibu-ibu insyaallah di surga. Kalau ndak datanglah Rasul dulu menjalen kawak, mana batu mana salah. Kalau nak datang Rasul kawak dulu menunjukkan ba'a solat, ba'a nam batu ma'a yang benar, tentu ndak mungkin doa masuk kamari ruah. Akhirnya masing-masing kita saling salaman, saling mu'anaqah, dan saling kita bersyukur kepada Allah. Untung saja Allah hadana lihada, telah memberikan hidayah kepada kami tentang ini. Nah Bapak Ibu, ini dikabarkan kepada kita untuk apa? Untuk kita tergelitik pula. Nah ini bahasa kita pakai gelitik, tergelitik pula untuk waspada dalam hidup. Yang namanya penyesalan itu pasti datang kemudian. Ini diinformasikan oleh Allah kepada kita agar kita sadar semenjak hari ini. Dengan akal sehat saja gitu. Tentu kita ya berakit-akit ke hulu, beranang-ranang ke tepian. Biarlah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sabuk Pak, pasti barugi mangko balabo itu tidak bisa dibantah. Barugi dulu berapa? Menggalih pokok barugi mangko balabo. Ada orang awak kan kalau dapat kan balabo engko balabo, tentu ndak basuh orang. Ada je tu anak-anak muda cik-cik hidup santai, masa depan cerah, malu namun indak satu menanam atau kemanuai saya atau balampang sarang-sarang nyo mananam mangko manuai, barugi mangko balabo, bapokok manggaleh, pokok 1.000 tak jual 1.200, 200, itulah labonya. Aku indak balabo engko balabo siana awak, kan seperti itu. Cuman nan kapralu digarisbawahi badulu bakudian. Ada orang 3 hari lah memanen, tumba dia awak pe hari baru memanen, dek kawan seminggu baru memanen. Sianu tu mah bulan yang ketiga barunya memanen. Di situlah innallaha ma'as sabirin. Cuman yo memang batu basa sipe instan tu ada di dalam diri awak. Kalau dapat ditanam hari Minggu, Selasa menyabi, tentu kata awak nagari namanya. Tentunya tumbuh dulu, ada siangi, babungonyo, baputiaknya baru babuah. Lah babuah tepas saja di goro pipi itu, buruang tu, dikajui supaya jadi makannya padi itu kan, baru memetik hasil yang sempurna. Itulah Bapak Ibu. Jadi kebalikan dari apa yang sudah kita carakan sebelumnya.
Nanawak tanam itulah nanawak tuai. Alhamdulillah nanti kadibaco de orang yang beriman dan beramal soleh setelah sampai di akhirat. Alhamdulillah. Belah kita baca lagi. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, la nukallifu nafsan, tidak kami berati satu diri, illa wus'aha, kecuali semampunya. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni sorga. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut apa yang ada dalam hati mereka, min ghillin, dari rasa iri, tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai. Wa qalu alhamdulillah, dan mereka berkata segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihada, yang telah menunjuki kami untuk ini sorga. Wa ma kunna, dan tidak adalah kami, linah tadi, akan mendapat petunjuk, laula, seandainya tidak ada, an hadanallah, kami diberi petunjuk oleh Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina, sungguh telah datang rasul-rasul Tuhan kami, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, wa nudu, dan mengarahkan mereka, antil kumul jannah, masuklah kamu ke surga, uristumuha, yang diwariskan kepadamu dianya, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.